Sebagai santri dan juga alumni, kita harus punya peran dan tanggung jawab untuk bisa mengembangkan pondok pesantren ini secara khususnya dan bisa mengembangkan dakwah Islamiyah secara umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun, syahrun mubarak. Alhamdulillah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa satu pekan sudah kita lewati bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah, dan di hari ini kita masuk di pekan kedua. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di pekan kedua ini puasa kita, bacaan Quran kita, amal soleh kita lebih baik daripada pekan yang pertama. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ramadan bulan Al-Quran, Ramadan bulan imtihan, Ramadan bulan perjuangan. Dan kita semuanya yang menjadi santri dan juga alumni Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Paten Kendal adalah orang-orang yang memiliki DNA perjuangan. Kenapa bisa memiliki DNA perjuangan? Mereka yang mendirikan pondok pesantren ini adalah para pejuang. Mereka yang mengembangkan pondok pesantren ini adalah para pejuang. Mereka yang menggerakkan pondok pesantren ini sampai sekarang adalah para pejuang. Itulah alasan kenapa kita memiliki DNA perjuangan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai santri dan juga alumni, kita harus punya peran dan tanggung jawab untuk bisa mengembangkan pondok pesantren ini secara khususnya dan bisa mengembangkan dakwah Islamiyah secara umumnya. Maka ada 4 hal yang bisa kita kerjakan untuk membuktikan keseriusan kita bahwasanya kita pewaris para pejuang. Ikhwafillah yang dimana Allah Subhanahu wa taala. Cara pertama yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan dakwah Islamiyah ini yaitu dengan masuk ke dalam kafilah Dzu Ilmin. Yang kedua adalah Dzu Malin. Yang ketiga adalah Dzu Quwwatin. Kemudian yang keempat adalah Dzu Dzikrin. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jelas kita harus masuk ke dalam kafilah Dzu Ilmin ini. Sebagai contoh sahabat Nabi ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hurairah, dan lain sebagainya. Mereka adalah tokoh sahabat yang mengambil jalan masuk ke dalam Dzu Ilmin. Mereka mempelajari ilmu langsung kepada sumber ilmu Nabi Muhammad SAW dan juga mempelajarinya, bahkan juga mengajarkan kepada sahabat yang lainnya. Nah, ikhwafillah ini Allah Subhanahu wa taala, supaya ilmu yang kita dapatkan ini berbarokah, supaya ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat, maka perhatikanlah satu hadis ini. Hadis yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas, kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Beliau menyebutkan hadis Rasulullah SAW, atau kama qala Rasulullah SAW, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama para ustadz-ustadz kibar. Keberkahan itu bersama ustadz-ustadz senior. Maka kalau antum ingin mendapatkan keberkahan ilmu, ingin mendapatkan ilmu yang nafi, yang bermanfaat, sering-seringlah berdiskusi, sering-seringlah silaturahmi ke tempat ulama-ulama besar. Ikhwafillah yang dimana Allah Subhanahu wa taala, lain kesempatan ada satu ulama kita yang bernama Al-Imam Ibnu Abdil Bari. Beliau menyebutkan nasihatnya kurang lebih demikian. Inna min barakatil ilma antudhifa syai'a ila qailihi. Beliau menyebutkan ini dalam kitab Jami'un Bayan, yang artinya kurang lebih, sesungguhnya
salah satu sumber atau penyebab keberkahan ilmu itu adalah mengembalikan, menyandarkan segala ilmu itu kepada sumber referensinya. Maka kalau antum ingin mendapatkan keberkahan keilmuan, perhatikanlah 3 hal ini. 1. Menyebutkan nama ustadz atau nama ulama yang menjadi sumber referensi. Kemudian yang kedua, menyebutkan nama guru atau nama ustadz yang menjadi murabbi. Yang ketiga, sebutkan tempat ma'had yang menjadi tempat thalabul ilmi. 3 hal ini yang nanti akan memberikan keberkahan kepada ilmu yang kita miliki. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang kedua tadi, kita sebutkan nama-nama guru yang menjadi murabbi. Kita harus bangga menyebutkan kami santrinya Ustadz Ishaq, Allah yarham. Kami santrinya Ustadz Susatto, kami santrinya Ustadz Khairuddin, kami santrinya Ustadz Sumanto, kami santrinya Ustadz If, kami santrinya Ustadz Dul Kholik, kami santrinya Ustadz Ansori, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita harus bangga menyebutkan nama-nama guru kita supaya keberkahan itu melekat kepada kita ketika kita mempelajari dan menyebarkan ilmu di tengah masyarakat. Ikhwafillah, yang nomor 3 adalah menyebutkan nama ma'had yang menjadi tempat kita thalabul ilmi. Kita juga harus bangga menyebutkan ketika nanti kita sudah berkiprah di tengah masyarakat, kami alumni Pondok Darul Arqam Patean Kendal. Sekali lagi kita harus bangga menyebutkan kami alumni Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Patean Kendal. Itulah yang akan memberikan keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalur yang kedua tadi yang kita sebutkan adalah jalur masuk dalam kafilah Dzu Malin. Contoh sahabat yang masuk dalam kafilah Dzu Malin ada Abdurrahman bin Auf. Beliau masuk ke dalam kafilah ini menyerahkan hartanya dalam rangka fi sabilillah. Maka ini sangat pas sekali. Momen ini sangat pas sekali untuk kita mulai start masuk ke dalam kafilah Dzu Malin. Bukankah ketika kita masuk di bulan Ramadan, seluruh amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sedekah, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya menjadi motivasi kita untuk masuk dalam kafilah Dzu Malin ini, mulailah dari bulan Ramadan ini. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara yang ketiga supaya kita bisa mengembangkan pondok ini dan juga mengembangkan dakwah Islam, yang ketiga adalah Dzu Quwwatin. Kita kenal sebutan Khalid bin Walid. Beliau menggerakkan tenaganya, menggerakkan badannya dalam rangka li'ilai kalimatillah, jihad fisabilillah. Sekarang apapun yang kalian semua lakukan di luar, niatkanlah untuk fisabilillah. Sekalipun hanya sekedar membawakan minum untuk ustadz ketika sedang mengajar di tengah pengajian. Sekalipun engkau menata tempat pengajian, sekalipun kalian menata kamera, menata lighting, dan lain sebagainya, tetapi niatkanlah itu semua dalam rangka li'ilai kalimatillah, jihad fisabilillah. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang terakhir yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan pondok pesantren dan dakwah Islamnya ini adalah dengan masuk dalam kafilah Dzu Dzikrin. Kita harus pintar-pintar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi kita juga harus pintar secara spiritual. Gunakanlah lisan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan pondok pesantren tercinta ini. Mintakanlah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan umat dan juga untuk kemaslahatan umat. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 jalur tadi yang harus bisa kita ambil. Setidaknya ambillah 1 dari 4 hal tadi sehingga kita punya peran dan punya tanggung jawab dalam dakwah Islamiyah ini. Jangan sampai kita tidak bisa masuk dalam 4 kafilah ini, malah masuk dalam kafilah yang nomor 5. Apa itu? Dzu Wablek. Tidak punya tanggung jawab, tidak mau ikut berperan,
hanya bisa mencemooh, hanya bisa mencela, hanya bisa mengkritisi, tetapi tidak bisa memberikan kontribusi ke dalam umat ini. Nah, ikhwafillah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, singkat yang kami sampaikan, pesan terakhir, masa muda maka dekat dengan ulama. Masa muda harus sering-seringlah dekat dengan ulama. Dan santri yang sejati, dia tidak akan lupa dengan para kiai. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita serap, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya, dimanapun kita berada, kita bisa berkarya. Dimanapun kita bertempat, kita selalu bisa memberikan manfaat. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita doakan semoga kita semuanya, guru-guru kita, diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.